Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah berjudul Peningkatan Efektivitas Obat Melalui Penggunaan Modifikasi Self-Nano-Emulsifying Drug Delivery System atau SNEDDS. Selanjutnya, berikut merupakan anggota kelompok kami. Saya sendiri Syafira Khairunisa, ada Sylvia Maulita, Siti Devianti, Muhammad Evan Fauzan, dan Nur Laila. Selanjutnya. Latar belakang dari penulisan artikel ilmiah kami adalah bioavailabilitas obat atau ketersediaan obat di dalam darah itu sangat mempengaruhi efektivitas suatu obat. Sedangkan tidak semua obat itu memiliki bioavailabilitas obat yang maksimal, khususnya obat dengan BCS atau Biofarmaceutic Classification System kelas 2, yang mana obat tersebut memiliki kelarutan dalam air rendah, kemudian permeabilitas atau kemampuan menembus jaringan tubuh itu rendah, dan menyebabkan bioavailabilitas atau ketersediaan obat itu juga rendah. Sehingga berdasarkan permasalahan mengenai kelarutan dan permeabilitas obat itu dapat diatasi dengan penggunaan modifikasi bentuk sediaan, salah satunya yaitu Self Nano Emulsifying Drug Delivery System atau SNEDDS. Obat akan diformulasikan dengan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan sehingga membentuk molekul-molekul kecil yang mana obat berada di tengah dan akan dilapisi dengan minyak serta di permukaan minyaknya itu terdiri dari kosurfaktan dan surfaktan yang dapat meningkatkan kelarutan obat. Untuk molekul-molekul obat yang sudah dimodifikasi itu memiliki ukuran kurang dari 100 nanometer. Nah, setelah dimodifikasi, eh, molekul-molekul obat tersebut akan diformulasikan dengan penambahan air sehingga terbentuk nanoemulsi. Nah, nanoemulsi ini dapat digunakan dalam bentuk sediaan nanoemulsi saja atau bisa diformulasikan lagi menjadi bentuk sediaan serbuk. Kemudian obat tersebut akan dikonsumsi masuk ke dalam tubuh melalui rute oral atau melalui mulut. Kemudian obat tersebut akan pecah atau terdegradasi di dalam lambung sehingga membentuk molekul-molekul kecil. Nah, obat tersebut akan berjalan ke usus halus sehingga akan mengalami penyerapan di sana. Nah, obat yang sudah mengalami modifikasi self nano-emulsifying drug delivery system akan mengalami peningkatan disolusi, kemudian juga akan mengalami peningkatan bioavailabilitas atau ketersediaan obat di dalam darahnya, sehingga bisa meningkatkan efek terapi dari obat tersebut. Selanjutnya, Baik, selanjutnya SNEDDS ini merupakan salah satu modifikasi sistem penghantaran obat yang dapat digunakan dalam pengembangan obat. SNEDDS ini merupakan mampu membentuk sistem nanoemulsi setelah didispersikan dalam air dengan ukuran globul atau sesuatu yang berbentuk bola yang sangat kecil, yakni kurang dari 100 nanometer. Formulasi SNEDDS ini diketahui mampu meningkatkan laju disolusi dari zat aktif yang diberikan secara oral atau melalui mulut. Salah satunya akibat peningkatan area antarmuka minyak dan juga air sehingga dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas. Baik, selanjutnya adalah pengaruh formulasi SNEDDS pada profil farmakokinetik. Pada profil farmakokinetik ini dilihat dari profil Cmax, Tmax, dan AUC, di mana Cmax merupakan konsentrasi maksimum atau konsentrasi tertinggi dalam plasma, sedangkan Tmax yaitu waktu untuk mencapai konsentrasi maksimal suatu obat di dalam darah. Dan untuk AUC sendiri menggambarkan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, terdapat beberapa obat seperti mebendazole, darunavir, rifampicin, dan atorvastatin itu termasuk ke dalam BCS kelas 2 yang memiliki permeabilitas dan kelarutan yang kurang baik. Berdasarkan hasil ini, terdapat perbedaan antara zat aktif murni dan zat aktif dengan modifikasi SNEDDS pada profil Cmax, Tmax, dan AUC. Berdasarkan hasil ini, SNEDDS secara signifikan mampu meningkatkan bioavailabilitas dari zat aktif di dalam tubuh yang ditandai dengan profil-profil tersebut.
Baik, selanjutnya adalah pengaruh formulasi SNDDS pada profil disolusi. Dapat kita lihat di slide yang ada di depan bahwa dibandingkan dengan zat aktif murni dan juga zat aktif dengan kombinasi formulasi SNDDS, terdapat peningkatan sekitar 60% pada tiap obatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada persen disolusi obat, sehingga zat aktif akan mudah mengalami pelepasan dan mudah berpenetrasi ke dalam jaringan tubuh, sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat. Dapat next slide. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh formulasi SNIDDS terhadap efektivitas terapi. Peningkatan efektivitas terapi ini berkaitan erat dengan peningkatan bioavailabilitas obat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa obat dengan formulasi SNIDDS ini mengalami peningkatan aktivitas farmakologi dibandingkan dengan sediaan murni yang tidak dimodifikasi. Peningkatan efektivitas obat ini dapat ditandai dengan penurunan kadar gula darah dan juga penurunan kadar kolesterol secara signifikan. Bisa di next slide. Baik, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan formulasi SNIDDS ini terbukti dapat meningkatkan laju disolusi obat yang sukar larut dalam air hingga lebih dari 80% dan dapat meningkatkan bioavailabilitas dari obat yang ditandai tadi dengan meningkatnya nilai Cmax dan juga AUC jika dibandingkan dengan bentuk zat aktif yang murni. Nah, formulasi SNIDDS juga terbukti dapat meningkatkan efektivitas obat yang tergolong dalam Biopharmaceutics Classification System atau BCS kelas 2. Modifikasi SNIDDS ini juga bisa menjadi alternatif yang potensial untuk meningkatkan aktivitas farmakologi dari senyawa obat yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Selanjutnya, baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.